dari jamaah sekalian. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini kemudian yang paling aktif adalah mobil ambulan kita. Di mobil ambulan kita ini dari laporannya para relawan yang disebut oleh Pak Akid Jufroni, sekretaris BCM kita, kemudian dimotori oleh Mas Duan dan kawan-kawan dari HW gitu, Pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah intensitas pergerakan ambulan kita sangat-sangat padat. Rata-rata per bulan itu ya menempuh sekitar 2.000 sampai 3.000 km. Kemudian layanan yang di permohonan layanan antara 75 sampai 90 layanan, baik itu pasien maupun antar jenazah ataupun sosial. Jadi memang cukup intens. Artinya apa? Ambulan kita sangat-sangat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan saja di seputar tempel, tapi mungkin bisa di sosial untuk ambulannya. Maka ini sangat dibutuhkan donasi. Mungkin kalau ada toko-toko yang memang bisa, nanti kita bisa titip kotak infak lagi semua, tapi spesial untuk pembiayaan ambulanmu. Maka nanti silakan mendaftarkan diri. Atau yang mau wakaf untuk ambulan ke depan juga dipersilahkan. Nanti bisa daftar diri ke pimpinan cabang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, siraman rohani yang enak untuk kita dengarkan dan kita nikmati. Marilah kita ikuti bersama kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Agustianto MA. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan bil iman bil jihad ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna syaitanir rajim wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya ini Bapak Ibu juga sudah biasa mendengar ayat ini, karena itu rangkaian ayatnya nanti berakhir sebelum diputus biasanya alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ayat itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan karena adanya kematian sebenarnya secara khusus, walaupun kita membacanya kalau pas ada kematian. Karena ayat itu turun ketika orang Islam itu habis mengalami embargo. Jadi umat Islam itu pada masa itu di embargo ya. Jadi orang-orang Quraisy itu mencegah orang Islam untuk tolong menolong gitu ya, tidak ditolong, tidak bertransaksi berdagang dengan orang Islam, sehingga sampai diberitakan dalam sejarah itu kalau orang-orang Islam itu hanya makan dedaunan yang tersisa. Bapak Ibu, kalau sekitar kita di negara tropis seperti ini, dedaunan itu yang mungkin bayam, bayung, cengsi, nah itu artinya memang mentah pun dimakan untuk apa-apa. Tapi kalau di sana itu daun-daunnya kan keras. Sebelum ada pengairan yang modern di kota-kota di Arab ya, itu tentu tumbuhan yang keras-keras yang tahan panas, seperti kaktus, seperti kurma yang kita coba bayangkan kalau makan daun kurma misalnya ya, kurma ini darah aja. Itu ketika itu yang dimakan sampai begitu itu, maka dan
ayat itu turun seperti tadi, wasta'inu bisabri wassalah, ya, minta tolonglah kalian itu dengan sabar dan sholat. Jadi minta tolong kok dengan sabar, ini kayaknya kontradiktif ya. Wong minta tolong itu karena kurang sabar gitu ya. Kan kok malah minta tolong dengan sabar. Jadi sabar itu dua, sabar dan sholat itu sebagai senjata minta tolong. Jadi sedikit tadi karena juga ini dalam rangka target Ramadan yang menyambung Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bulan yang sangat dahsyat sekali. Dalam Islam itu dikenal adanya arba'atul hurum, 4 bulan yang diharamkan perang. Tetapi justru Ramadan itu tidak termasuk bulan yang diharamkan perang. Padahal bayangan kita Ramadan itu dolan masjid, kemudian orang lemes gitu ya. Logikanya itu malah dilarang perang. Tapi tidak. Bulan Ramadan tidak termasuk bulan yang diharamkan perang, sehingga perang Badar terjadi di bulan Ramadan, Fathul Makkah terjadi di bulan Ramadan, dan hebatnya orang Islam menang. Lapar kok bisa menang? Padahal sekarang ini ya, orang itu jangankan suruh berbuat yang effort atau tenaganya besar. Orang milik ya, milik pimpinan itu kalau orang itu lapar, itu bisa tidak jernih loh miliknya. Dan itu diakui di seluruh dunia. Ada hukum demokrasi itu begitu. We cannot vote before food. Kita tidak bisa voting ya. Kita tidak bisa milih secara baik before food kalau tidak punya makanan. Kalau lapar perutnya itu nanti akan milih siapa saja yang bayar. Itu hukum demokrasi di seluruh dunia. Jadi orang lapar itu sulit diajak berpikir. Itu hukum umumnya. Tapi dalam Islam ini dia itu lapar kok malah perang. Dan hebatnya wong kalah saja kita maklum ya, serapa polangne ra lulus ujian wong ya poso-poso ujian kan. Maklum. Ini justru ketika itu lapar dan perang Badar, perang yang sangat ekstrim, di mana orang Islam hanya 314-an, itu sekitar 315, dan orang kafir itu 1000 lebih sedikit malah orang Quraisy. Dan orang Quraisy sudah pengalaman perang karena memang menyiapkan diri untuk menggempur orang Islam di Madinah. Dan orang Islam di Madinah itu boleh dikatakan gitu ya, nggak terlatih ketika itu perang pertama. Ibaratnya kayak kita kerja bakti, ngomong sing ratau kerja bakti itu kan eneng arit dua arit, eneng pacul dua pacul, eneng gerasi dua gerasi, ini sak cangking-cangking. Padahal itu mau melawan yang jumlahnya 3 kali lipat. Dan justru di tempat itulah musuh Islam yang sangat besar yakni Abu Lahab itu meninggal. Makanya orang Quraisy itu pemerokok ya kalau dalam bahasa Jawa ya. Dia dendam. Kita harus menuntut balas atas kekalahan memalukan ini. Kita sering